Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Penny Permatasari, NPM 19751022. Saya dari program studi D3 Agribisnis semester 5. Ingin menyelesaikan tugas Ekonomi Sumber Daya Agribisnis yang membahas tentang barang publik, eksternalitas, dan hak kepemilikan. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang barang publik. Barang publik ini adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Nah, barang publik juga merupakan barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa penggunanya dan sebisa mungkin bahkan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Selanjutnya yaitu di sini ada dua contoh barang publik yang ada di sekitar saya. Yang pertama yaitu udara. Udara dapat dikatakan sebagai barang publik karena secara umum tidak mungkin mencegah seseorang untuk tidak menghirup udara, karena udara tersedia di lingkungan kita. Dan yang kedua yaitu cahaya matahari. Cahaya matahari ini juga dapat dikatakan sebagai barang publik karena secara umum cahaya matahari tidak dapat dibatasi siapapun penggunanya dan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menggunakannya. Yang kedua yaitu pembahasan tentang eksternalitas. Jadi pengertian eksternalitas ini adalah biaya atau manfaat dari kegiatan ekonomi yang dialami oleh pihak ketiga yang tidak terkait dengan aktivitas tersebut. Eksternalitas ini terjadi bila aktivitas seseorang pelaku ekonomi mempengaruhi aktivitas pelaku ekonomi yang lain. Dari pengertian eksternalitas sebelumnya, di sini eksternalitas terbagi menjadi dua, yaitu ada eksternalitas negatif dan ada eksternalitas positif. Eksternalitas negatif mewakili konsekuensi negatif dari aktivitas ekonomi, konsumsi atau produksi ke pihak ketiga yang tidak terkait. Sedangkan eksternalitas positif adalah manfaat dari kegiatan ekonomi bagi pihak ketiga yang tidak terlibat. Lalu, apa sih contoh eksternalitas? Nah, ini adalah contoh dari eksternalitas. Yang pertama yaitu contoh dari eksternalitas negatif. Saya mengambil contoh yaitu merokok. Kenapa merokok? Karena merokok menghasilkan efek negatif tidak hanya bagi perokok, tetapi juga bagi kesehatan orang lain di sekitar perokok atau perokok pasif. Nah, jadi dalam aktivitas merokok ini, perokok aktif akan menyebarkan asap kepada perokok pasif sehingga menimbulkan aktivitas-aktivitas eksternalitas negatif. Yang kedua yaitu contoh dari eksternalitas positif. Saya mengambil contoh yaitu vaksinasi. Kenapa vaksinasi? Karena manfaat vaksinasi tidak hanya untuk orang yang telah divaksinasi saja, tetapi juga bermanfaat untuk orang lain karena resiko penularan apabila telah divaksinasi akan menurun. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang hak kepemilikan. Pengertian dari hak kepemilikan ini merupakan hak-hak untuk memiliki, menggunakan, menjual, mengakses kesejahteraan. Nah, wujud dari kepemilikan di sini dapat berarti kepemilikan secara non-fisik maupun tidak. Nah, ini adalah contoh hak kepemilikan yang saya ambil, yaitu ada dua. Yang pertama, petani yang mempunyai tanah memiliki hak untuk melakukan pemupukan dan pengairan, karena hal tersebut berakibat atas meningkatnya produksi yang berimplikasi pada meningkatnya pendapatan. Yang kedua yaitu kepemilikan atas barang yang sudah dibeli atas benda dari pemberian seseorang atau sebagainya, dan pemiliknya boleh melakukan tindakan apapun pada barang tersebut. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.